dan selalu uh, arahnya adalah ke manusia ya. Nah, apalagi di era media sosial. Pesohor muda seperti Arhan Aziza atau Aliyah Thorik yang rentan terhadap gangguan trauma dari circle-circle atau sekitar gitu, pertemanan masa lalu, seperti apa sih Om? Ya, sebetulnya kan dalam agama kan pernikahan itu kan sesuatu yang disegerakan. Itu kan ada kalimat yang menyebutkan jika sudah akil balik ya seseorang muslim atau muslimah ya dianjurkan untuk segera menikah. Orang tua kewajiban untuk segera menikahkan anaknya. Nah, alasannya kan paling konkret itu untuk menghindari zina gitu. Jadi sebetulnya pernikahan banyak dari kalangan pesohor itu hal yang lumrah menurut saya, selama pernikahan itu adalah pernikahan yang yang sah dan diterima oleh agama atau berdasarkan norma-norma agama, apakah itu agama Islam maupun agama yang lain. Jadi hal yang lumrah gitu. Tapi kan artis-artis sekarang ini di pernikahannya masih ada pertemanan circle zaman dulu yang masih membayangi nih Om. Iya, artinya kan manusia susah menghindari masa lalunya. Ya. Masa lalu, masa kini dan masa akan datang itu kan selalu kait-mengkait ya, tidak bisa terhindarkan. Nah, selama masa lalunya itu sesuatu yang kalau misalnya masa lalunya adalah masa lalu yang positif dan hari ini juga dia hadir sebagai sosok yang positif ya, produktif dalam karirnya dan bermanfaat buat orang banyak, ya saya kira masa depannya juga akan terlihat, akan diasumsikan bakal lebih baik, lebih positif gitu. Jadi jauh ini menurut saya pernikahan kalangan pesohor, pernikahan muda dengan masa lalunya itu sesuatu yang menurut saya masih dalam batas-batas yang wajar ya. Belum berita yang ini itu saya ngeliat belum ada yang meresahkan gitu. Nah, ini kan juga artis sekarang juga ada banyak fenomena fans-fans yang fanatik nih Om nih, yang membayangi mereka, bahkan bisa jadi haters juga sampai berani mengeluarkan berita hoax. Gimana sih tanggapan Om? Iya, haters, lovers dan haters itu kan ibarat dua sisi mata uang, nggak pernah bisa terpisahkan. Terus selalu ada yang membenci, selalu ada yang menyukai di dalam dunia apa saja gitu, dan selalu arahnya adalah ke manusia ya. Nah, apalagi di era media sosial, orang mudah dicintai sekaligus mudah dibenci. Postingan-postingan yang menimbulkan simpatik, yang diposting setiap saat itu menarik minat ya, hal-hal yang positif itu kan bakal menumbuhkan rasa cinta terhadap seseorang. Bahkan beberapa kasus yang kita lihat menarik itu adalah beberapa artis yang secara fisik mereka menawan gitu, yang perempuan cantik, yang laki-laki tampan, terus selalu melakukan postingan-postingan yang positif, itu nilainya bukan hanya dicintai tapi juga dihormati. Jadi love and respectful itu diberikan kepada mereka. Nah, sebaliknya yang postingan-postingannya negatif misalnya ya, banyak misalnya para pesohor wanita yang memamerkan bagian tubuhnya, lekuk tubuhnya, itu sama ada yang disukai, tapi tidak jarang juga ada yang mencibir, ada yang bilang tak pantas, nggak cocok dan sebagainya. Jadi dua sisi mata uang ini tuh terus hadir menghantui para pesohor, jadi nggak bisa dihindari. Nah, yang bisa dilakukan oleh pesohor adalah ya menunjukkan bahwa kalau ada tudingan, ada fitnah, misalnya ada hoax yang menimpa mereka, ya buktikan aja bahwa itu hoax, bahwa itu fitnah gitu. Dengan apa? Ya dengan bukti yang konkret bahwa kesadaran mereka nggak seperti yang dituduhkan gitu.
Tapi apa yang membedakan sih Om dari dunia entertain zaman sekarang sama zaman dulu? Mungkin zaman dulu kan minim hoax ya. Oh iya, Eh, bedanya signifikan banget bedanya. Misalnya gini, dulu kita mau ketemu dengan pesohor A, pesohor B, itu susah banget. Sampai muncul istilah untouchable. Udah nggak, misalnya kita nggak pernah lihat dia di koran, nggak pernah nongol di TV, terus nggak pernah dengar suaranya di radio gitu. Tiba-tiba saat kita lagi jalan di mall atau di tempat-tempat hiburan lainnya ketemu, wah itu surprise banget, itu shocking banget. Penggemar bisa fanatik gila gitu terhadap sosok yang mereka idolain. Nah hari ini nggak ada lagi yang bikin penasaran. Jadi kan dalam dunia entertainment itu kan ada dua hal. Kenapa seseorang jadi populer dan popularitasnya itu panjang. Satu itu rasa penasaran yang panjang, jadi curiosity. Curiosity itu kalau dipelihara oleh sosok pesohor itu bakal panjang. Demikian juga kalau kalau sosok pesohor ini tuh menunjukkan sikap yang baik, jadi memunculkan persepsi yang positif terhadap dirinya, itu bakal panjang usianya. Nah, rasa penasaran dan respect ya, hormat yang dimunculkan oleh idola itu akan membuat barisan penggemar yang semakin panjang, semakin solid, dan mereka akan terus ada di sekitar para sohor gitu, jadi terus mendukung tanpa alasan, tanpa syarat gitu, mereka melakukan dukungan. Hari ini berbeda banget. Setiap kita bisa lihat si A, si B, si C, bahkan bukan hanya dirinya yang kita lihat, tapi keluarganya, bahkan tempat tidurnya kita bisa lihat, kolam renangnya, pakaian dalamnya dia beli pakaian dalam apa, merek apa gitu. Harganya pun kita tahu, nomornya, ukurannya. Dulu nggak ada itu. Jadi saya pernah ngelola koran slang. Koran slang itu selalu surat dari penggemar untuk slangnya, dari slang ke slang. Banyak yang nanya nomor sepatunya berapa, nomor celana dalamnya berapa, macam-macam. Pertanyaan yang private itu dulu ditanyain. Beberapa idola, anak-anak slang waktu itu tahu saya nggak perlu. Ngapain diberitahu ukuran celana dalam? Kalau sepatu nggak apa-apa, ukuran baju, ukuran celana. Ada yang nanyain celana dalam. Nah sekarang di era digital ini, kita jadi tahu ukuran celana dalamnya si A, si B, si C. Orang dia beli dan diumumin gitu, di mention dengan begitu gamblang gitu. Nah itu perbedaannya. Jadi perbedaannya adalah dalam konteks dunia entertainment tuh rasa penasaran dan rasa hormat itu berkurang. Bahkan rasa penasaran itu hilang sama sekali. Gimana mau penasaran? Orang aku udah tahu tempat tidurnya kayak apa, orang pembantunya aja aku tahu. Ada berapa pembantu di rumahnya gitu. Dia naik mobil apa, jadi ketahuan. Bahkan plat nomor mobilnya kadang tanpa sengaja muncul tuh saat mereka lagi melakukan vlog, lagi bikin podcast gitu, lagi membuat kegiatan-kegiatan sosial, terus tiba-tiba dia melintas dengan mobil mewahnya, plat nomornya kelihatan. Udah nggak ada lagi yang membuat penggemar penasaran terhadap mereka. Nah itu yang berbeda. Lalu apa efek terhadap masa depan seorang superstar ya, atau pesohor dari dua kondisi tadi? Ketika penggemar kehilangan rasa penasaran dan kehilangan respect terhadap idolanya, ya lambat laun akan ditinggalin. Akhirnya penggemarnya dengan teratur gitu meninggalkan idolanya. Nah, itu hari ini bisa terlihat artis pesohor yang lahir di era digital usianya nggak aja dari usia band sekarang. Hari ini kita masih lihat God Bless, masih ada Spank, ada Club Project, ada 19, ada Gigi. Ini band-band yang tak lekang oleh waktu ya. Tapi pendatang baru menggantikan posisi mereka, setidaknya rasa hormat
terhadap mereka itu susah digantikan. Karena rasa hormat, yang rasa cinta yang tinggi dan Oke. Oke, mungkin terakhir Om, apa sih pesan dari Om Budi Aceh ini untuk dunia entertain Indonesia saat ini? um, mungkin bukan pesan ya, tapi sudah mengingatkan aja bahwa uh, menjadi superstar itu gampang. Kan ada kata-kata bijak yang bilang mendapatkan popularitas itu gampang, menjadi orang yang terkenal itu gampang. Yang susah kan mempertahankannya. Nah, media sosial dalam skala tertentu itu mampu mempertahankan popularitas kita dengan berbagai macam treatment. Nah, cuma harus dihindari juga hal yang membuat penggemar itu jadi boring. Dan tadi kehilangan rasa hormat dan sebagainya. Contoh, beberapa pesawat tuh suka pamerin rumah barunya, nunjukin tempat tidur yang baru dibeli, tempat pakaian istrinya, lemari pakaian anak-anaknya, ruang tidur anaknya yang luar biasa mewahnya gitu ya. 60 sampai 70% penduduk Indonesia yang akan mau bangun rumah seperti selebriti itu, mau bangun kamar anak seperti kamar anaknya aja, duitnya nggak cukup. Dan itu setiap hari kita lihat di media sosial. Nah, apakah itu akan berdampak negatif? Ya pasti berdampak negatif. Lama-lama yang menyukai artis itu dan membuat mereka populer hari itu kan rata-rata anak-anak yang sedang sedang menikmati masa-masa indahnya sebagai remaja, terus memiliki fasilitas handphone, memiliki data gitu, jadi bisa mengakses kegiatan dunia maya setiap saat itu. Itulah yang membuat hari ini orang populer dengan sekian juta viewers, sekali posting penontonnya juta gitu, subscribe-nya bisa puluhan juta seperti beberapa pesohor lainnya. Tetapi apakah akan membuat mereka jadi populer seumur hidup mereka? Menurut saya enggak, belum teruji. Ini kan era digital ini kan baru 15-20 tahun terakhir. Nah, kita nggak tahu 20 tahun akan datang apakah mereka masih dicintai dan disukai. Misalnya nih, kalau kita ngomong gampang aja, coba lihat apakah sosok-sosok selebgram, podcaster, youtuber yang tidak pernah berkarya di dunia nyata atau dunia off-air, tiba-tiba dia populer di dunia maya gitu, apakah akan bertahan 20 tahun akan datang? Sebutlah misalnya Ria Ricis, Atta Halilintar. Mereka baru ditanggap secara off-air setelah mereka populer di dunia maya. Beda misalnya dengan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dia populer dulu sebagai host, sebagai aktor di sinetron film. Begitu juga siapa, Baim Wong. Ya, mereka udah populer sebelum ada era digital ini. Nah, lalu mereka menambah popularitasnya dengan tampil di berbagai konten-konten dunia maya gitu ya. Nah, apakah mereka akan bertahan? Ya, relatif aman karena mereka udah punya yang kuat. Mereka dicintai sebelum ada dunia maya ini, belum ada era digital. Dibanding mereka yang tiba-tiba populer di dunia maya. Banyak contoh ya, era-era dulu mereka yang populer di YouTube tiba-tiba hilang. Nah, udah cukup banyak namanya. Oke. Jadi itu aja. Jadi buat saya ya untuk mempertahankan popularitas ya tetap berkarya, jangan terlalu diumbar, jangan terlalu pamer, apalagi pamer harta, dan yang paling penting adalah buatlah konten yang membuat masyarakat itu respect pada dirimu. Jadi rasa penasaran terhadap seseorang yang ada di dunia public figure, seharusnya menjaga itu. Orang muak bosan dengan aktivitas kita, dan apalagi sampai tidak hormat pada diri. Jadi begitu yang harus dijaga sehingga seseorang itu layak untuk dicintai
selama mereka masih hidup, bahkan setelah mereka meninggal orang masih mencintainya. Nika Ardila masih dicintai sampai hari itu. Kira-kira itu saran harapan dari saya lah buat teman-teman selebriti. Oke, siap. Terima kasih banyak waktunya Om Budi Aceh. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan, hati-hati di jalan Om.